Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara, Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, menjaga kehidupan pribadi saudara dan keluarga saudara. Tuhan membuat berhasil dan beruntung apa yang saudara kerjakan, baik di kota maupun di desa. Perlindungan proteksi Allah yang maha tinggi akan menyertai kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara, maupun usaha pekerjaan saudara. Saudara ditutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan ajaib itu. Saudaraku, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah rahasia beruntung. Tentu kita rindu di dalam kita menjalani kehidupan, baik di dalam bentuk pekerjaan yang kita lakukan, kita senantiasa mendapatkan keuntungan atau senantiasa beruntung. Tidak buntung, saudara. Tentu semua orang rindu mengalami dan menerima yang namanya keberuntungan. Dan rahasia untuk supaya kita beruntung di dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Rahasianya adalah jangan pernah menyembunyikan dosa. Kita sadar, saudara, kita tidak kebal terhadap dosa. Kita pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan kesalahan atau sebuah dosa, itu jangan sampai kita sembunyikan dan kita tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari itu adalah sebuah kesalahan atau dosa, kita harus mau mengakuinya dengan jujur di hadapan Allah. Dan setelah kita mau mengakui dengan jujur di hadapan Allah, kita membereskan dosa yang kita lakukan itu, saudara. Dan kita memiliki komitmen untuk tidak mengulangi lagi jatuh di dalam dosa yang sama. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita mengulangi dosa yang sama, kita dikatakan orang yang bebal atau digambarkan dengan anjing yang kembali ke muntahnya, saudara. Itu sangat menjijikkan. Begitulah kehidupan kita yang senantiasa kalau kita melakukan kesalahan dan kita jatuh terus dan kita tidak mau bangkit dan kita tidak mau meninggalkan. Jadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar. Kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sadar diri. Kadang kita dalam menjalani kehidupan ini mungkin bisa aja ada pikiran yang tidak benar. Ada perkataan yang tidak benar. Ada tindakan yang tidak benar. Tetapi bagaimana saya dan saudara mengevaluasi diri setiap hari. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita evaluasi diri kita. Di perjalanan kehidupan kita. Satu hari ini kita sedang melakukan kesalahan apa. Dan kalau Roh Kudus menegur saudara. Firman Tuhan menegur saudara. Mari kita dengan kerendahan hati, karena kecintaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak sembunyikan dosa itu. Kita akui di dalam Tuhan Yesus, karena kita percaya seberapapun dosa yang kita lakukan, seberat apapun, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyucikan, maka Tuhan menguduskan, Tuhan melayakkan kita kembali. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bertujuan untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Tetapi yang harus kita ingat, supaya kita tidak mengulangi dosa itu. Dan janganlah kita berbuat dosa, kita benci. Mari kita benci kepada dosa. Mari kita hidup benar, kita persiapkan kehidupan kita untuk senantiasa
memiliki kualitas di dalam kita menjalani kehidupan. Dan kita mengerti ada penilaian Tuhan yang maha tinggi, yang memantau kehidupan saya dan saudara, memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga senantiasa, supaya apa yang akan kita lakukan di depan untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sangat jelas, ketika kita menjauhi dosa, ketika pelanggaran itu kita selesaikan di hadapan Allah dan kita membuat komitmen untuk tidak mengulangi dan tidak berbuat dosa di sepanjang kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya saudara akan mengalami keberuntungan di dalam mengikut Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan yang tidak pernah saudara bayangkan, saudara. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa ketika melakukan kesalahan dan pelanggaran, kita bereskan dan kita tanggalkan dosa itu, supaya saya dan saudara disayangi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Disayangi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari kita buat komitmen untuk senantiasa tidak melakukan dosa. Mari kita buat komitmen untuk benci kepada dosa. Dan kita mau hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Sehingga hidup yang kita jalani, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup yang kita jalani, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang kita jalanin senantiasa membuat Tuhan Yesus tersenyum karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika hal ini kita lakukan, kita disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dan doa saya untuk saudara, Bapa yang baik dalam kerajaan surga, berkati setiap pendengar-pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit, angkat sakitnya Tuhan Yesus Kristus. Yang punya pergumulan, angkat pergumulannya Tuhan Yesus Kristus. Mampukan setiap pengikut-pengikut-Mu Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan mereka menyadari untuk tidak menyembunyikan dosa. Dosa harus dibereskan, dosa harus ditanggalkan. Dan akhirnya mereka boleh menyukakan hati-Mu ketika mereka memiliki komitmen. Allah Roh Kudus mampukan setiap pendengar-pendengar firman-Mu untuk berjalan sesuai dengan standar firman-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka disayangi oleh Tuhan Yesus dan mereka mengalami keberuntungan. Terima kasih Tuhan, hamba yakin dan percaya belas kasih dan kemurahan-Mu menyertai setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin.